Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa nih ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyelam-menyelam terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara. Ya, yang mulia, Silakan. saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia, ya sudah, damai, dia minta maaf, terbuka. Kami menanyakan identitas saudara terlebih dulu, ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai? Saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami bertanyakan kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf. Haris Hasar. Saya kenal lama sama saudara Haris. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa nih ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyelam-menyelam terus saudara ini? Ini masih saya mau Kami minta izin yang mulia. Kami mohon izin. Kami mohon izin yang mulia. Apakah diperkenankan yang mulia? Apakah diperkenankan? Saudara kenal sama Fatia? Yang mulia akan diperiksa dan saksi yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak Yang ada. mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, angkat. Ikuti ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebelum kami lanjut menanyakan saudara selaku saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan pada penyidik. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan selaku saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana Luhut akan disidang di persidangan. Ya, jadi kata mereka di sini itu teman-teman, Luhut dan Jokowi biang kerok di negara kita karena telah membuat amburadul negara kita dan sudah diacak-acak oleh Jokowi. Jadi teman-teman, percuma bersumpah, Tuhan aja nggak ditakutinya seperti Luhut saat ini. Nah, kemudian pensiunan militer di Indonesia itu banyak ya, tapi yang paling sombong hanya Luhut, seperti dia paling berjasa di negara ini. Ya, sombong sok berkuasa, kalau sudah pensiun ya udah jadi rakyat biasa. Jadi Luhut ini sudah jadi pensiun malah menjadi
masih mengingat ataupun masih ingin jadi penguasa di negara Indonesia, karena memang kenapa dia itu orangnya sombong ya, karena memang sudah memiliki jabatan, makanya dia sangat sombong dan tidak memperdulikan masyarakat ataupun rakyat Indonesia. Jadi teman-teman, kembali lagi yang merusak negara dan bangsa adalah Jokowi ya, sama dengan Pak Luhut ini saat ini ya, yang telah melawan Pak Hakim di persidangan. Nah, jadi kemudian tidak punya perusahaan di Papua ya, lah pasti nama orang lain satu ilmu dengan Mulyono, suka menipu, dikira orang bodoh semua kita ini. Jadi ya, makanya rakyat Indonesia sekarang itu sudah pada cerdas dan sudah pada bisa mengetahui bagaimana, sejauh apa kecerdasanmu itu. Namun ternyata Luhut ini memang sangat nekat untuk melawan hakim-hakim ini, makanya dia diseretkan langsung di persidangan. Nah, kemudian teman-teman, sok bawa-bawa mantan Kopassus, tapi kalau kelakuannya serakah koruptor, merampas kekayaan negara, jangan takut Pak Hakim. Luhut cuma gertak sambal, mulutnya keluar-keluar doang untuk menutupi kebusukannya. Nah, Pak Luhut itu sebenarnya ya, karena dia mentang-mentang sudah mantan Kopassus, maka tidak takut lagi dengan para hakim ini. Namun tidak boleh takut dengan Pak Luhut ini, Pak Hakim, karena memang Pak Luhut ini sudah pensiun dan sudah menjadi warga negara biasa ya. Jangan takut, karena kata-katanya itu hanya keluar-keluar saja, tidak perlu takut dengan Pak Luhut ini. Nah, jadi makanya para hakim itu sangat kecewa dengan Pak Luhut ini. Mentang-mentang karena sudah mantan Kopassus, maka seakan-akan dia penguasa di dunia ini. Ya, jadi kemudian banyak perwira bahwa Jenderal Kopassus yang udah pensiun, namun beliau itu santun dalam berbicara. Ya, bukan seperti Pak Luhut ini, ya. Sudah mantan Kopassus masih saja keras mulut, ya. Itulah yang membuat Pak Hakim ini marah kepada Pak Luhut. Nah, makanya sikap Pak Luhut ini sangat tidak disukai oleh para negarawan ataupun Indonesia, karena memang tidak pernah santun dan tidak beretika dan moralnya tidak ada, sudah hilang. Ya, jadi mungkin para Kopassus ataupun mantan Kopassus lainnya sangat tidak seperti Pak Luhut ini, karena mereka itu sangat santun dan memiliki etika, bukan seperti Pak Luhut ini. Nah, jadi teman-teman, malulah kita melihat Pak Luhut ini karena telah melawan Pak Hakim saat ini ya. Jadi jangan gentar ketakutan ya, keadilan akan mendukungmu. Jadi tegas integrasi, awal endingnya Luhut dimenangkan. Nah, kemudian rakyat biasa mendukung penuh kepada Pak Hakim untuk mengadili penjahat seperti Pak Luhut ya, karena memang kelakuannya ini sudah betul-betul membuat masyarakat jadi muak. Nah, jadi betul nak, jangan takut Pak Hakim, biar ngomong bekas itu bekas ini, biar kamu dulu wakil Firaun juga tetap hukum berlaku buat siapapun monyong ya. Jadi sekarang rakyat sudah pada pinter ya, jangan bohongi ya, jangan bohongin itu namanya siapa. Jadi teman-teman, sok suci Luhut yang lu anggarkan mantan tentara ya, seperti Luhut ini teman-teman, karena memang itu Luhut itu sangat keras mulutnya untuk melawan hakim, makanya berpendidikan ya, supaya mempunyai etika dan santunnya ada. Karena di persidangan ini mungkin Pak Hakim itu ya jadi orang yang sangat baik dan memihak kepada kebenaran Pak Hakim ini, namun Pak Luhut ini sangat tidak disukai oleh hakim. Jadi teman-teman, kami rakyat miskin, para pengkhianat NKRI perlu dihukum mati Pak Luhut ini menurut mereka teman-teman. Nah, jadi dulu kami perwira, sekarang kamu bukan CPPA ya, tinggal nunggu aja keputusan PUNG. Nah, jadi kemudian kelihatan kebanggaanmu sebagai perwira. Emangnya perwira itu malaikat atau perwiramu itu iblis? Bangga sekali kau rakyat tahu siapa yang kau itu sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, hakimnya pura-pura bentak. Kadang-kadang hakimnya orangnya Jokowi juga. Jadi
Iya, betul sekali pernyataan orang ini. Kadang-kadang hakim ini juga pura-pura bentak, padahal orangnya itu orang-orang Jokowi saja. Nah, jadi mungkin berbeda dengan Pak Hakim kali ini, karena memang Pak Hakim ini memang betul-betul serius untuk melawan Pak Luhut ini karena memang sombong dan tidak memiliki etika. Jadi teman-teman, penjahat nggak bakalan ngaku penjahat, maling nggak bakalan ngaku maling. Raja Ngibul biang kerok kehancuran negara ini. Ya, betul sekali pernyataan orang ini. Maling mana ada yang mau menyatakan dirinya adalah maling. Ya, seperti Pak Luhut ini sebenarnya itu, ya mungkin dia salah satu termasuk ya orang-orang Jokowi. Jadi teman-teman, satu-satunya mantan Kopassus Luhut Binsas, penjahitan yang nabrak haluan negara, apakah itu dibenarkan oleh negara? Ya, betul sekali. Ya, jadi seorang perwira yang sudah pensiun, si Kamu Luhut ini memang sudah sangat keras mulutnya dan tidak bisa dikalahkan ya. Jadi semoga Pak Luhut ini bisa diadili oleh para hakim ini karena memang sudah mengancam para hakim ini dan sudah tidak mau takut lagi kepada para hakim ini. Mentang-mentang dirinya hanya mantan Kopassus, maka dia mau melawan kapan saja dan sesukanya saja dia melawan hakim. Jadi semoga Pak Hakim ini bisa mengadili Pak Luhut ini karena memang orangnya sangat kejam dan tidak pernah beretika dan sopan santunnya sudah hilang. Ya, jadi semoga bisa saja diseretkan Pak Luhut ini ke dalam penjara. Ya, jadi teman-teman, kemudian bohong ngotot sudah jadi gaya hidup koruptor penjahat negara seperti Pak Luhut ini. Ya, mengotot tapi tidak ada buktinya. Jadi semoga hal ini bisa dilihat oleh para hakim dan bisa mengerti memihak pada kebenaran saja dan berbuat jujur dan mengatakan bagaimana solusinya untuk mengadili Pak Luhut ini dan juga Pak Jokowi.